Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai, kami dari kelompok 7 Etika Bisnis hari ini akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Anggota kami terdiri dari Melati Cahyaningrum dengan NIM akhir 005, Fani Mardia Fauzia dengan NIM akhir 016, Habibatul Aulia Rohmah dengan NIM akhir 034, Tiara Putri Ramadhani dengan NIM akhir 086, Lovenita Putri Fitria Sari dengan NIM akhir 100. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai pengertian profesi. Banyak dari kita pasti sudah tahu apa itu profesi, tapi mari kita ulas kembali apa itu definisi profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Lalu ada profesional yang diartikan sebagai memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Lalu ada juga profesionalisme yang diartikan sebagai ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Lalu ada juga beberapa pengertian profesi menurut para ahli yang dapat disimpulkan secara rinci bahwa profesi ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, profesi merupakan suatu pekerjaan mulia. Mengapa disebut mulia? Karena orang yang menyandang profesi tidak semata-mata menggunakan keahliannya untuk tujuan mencari nafkah, tetapi juga mempunyai misi sosial dan pekerjaannya berdampak luas bagi masyarakat. Nah, untuk menekuni profesi diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang tinggi. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang tinggi itu bisa diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, praktik, atau pengalaman langsung. Lalu, profesi juga memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. Lalu, profesi memiliki dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat umum. Lalu, profesi mampu memberikan penghasilan atau nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Kemudian, ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bentuk perkiraan, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adanya izin dari pemerintah untuk menekuni profesi itu. Setelah membahas pengertian, selanjutnya kita membahas mengenai apakah bisnis termasuk profesi. Jika diartikan secara luas, profesi berarti pekerjaan penunjang nafkah hidup. Maka jelas bahwa semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bisnis dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dengan tujuan memberikan manfaat ekonomis atau mendapatkan keuntungan bagi semua pelaku bisnis. Tetapi, jika diartikan secara terbatas, dibutuhkan minimal 3 kaidah agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan komitmen moral atau etika. Nah, poin ketiga ini bisa menimbulkan perdebatan apakah bisnis termasuk profesi atau tidak. Karena, seperti yang diungkapkan oleh De George, bahwa bisnis itu adalah amoral. Pandangan bisnis amoral berarti bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan masalah moral atau etika. Bisnis adalah bisnis, dan dalam berbisnis jangan dicampur adukan dengan masalah etika. Dalam konteks ini, para pesaing dianggap sebagai musuh yang dapat mengancam keberadaan perusahaan. Namun, setelah terungkapnya fakta-fakta yang membuktikan bahwa bisnis yang mengabaikan moralitas merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan alam, banyak yang gulung tikar atau mendapat penolakan dan perlawanan keras dari masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang berpendapat bahwa dalam berbisnis itu diperlukan moral atau etika, dan bisnis merupakan profesi dan tidak lagi dipandang hanya sebatas pekerjaan. Nah, apa sih bedanya pekerjaan dengan profesi? Kalau pekerjaan itu mempunyai dampak terbatas pada masyarakat. Contohnya, petugas fotokopi, di mana jika petugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian, hal itu tidak sampai mempengaruhi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan profesi mempunyai dampak luas pada masyarakat. Contohnya, apabila petugas eksekutif perusahaan melakukan kesalahan, tentu bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan sehingga bisa berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, orang yang menggeluti profesi dituntut untuk mempunyai kualifikasi ilmu dan keterampilan yang tinggi, serta komitmen moral atau etika yang sangat ketat. Atau dengan kata lain, jabatan-jabatan profesi harus diisi oleh orang-orang yang profesional.
Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Menjelang akhir abad ke-20, terjadi banyak sekali kasus penyelewengan yang menimpa perusahaan di Amerika Serikat. Selain itu, terjadi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, serta kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh praktik-praktik bisnis yang tidak bermoral. Hal ini mengakibatkan para eksekutif bisnis menyadari pentingnya prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku secara global. Menurut John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox mengatakan bahwa kinerja etis akan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menentukan kinerja ekonomis. Artinya, prinsip etika ini diartikan sebagai dasar atau asas untuk berpikir dan juga bertindak. Dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah prinsip-prinsip etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis menurut Cox Roundtable. Pada bulan Juli 1994 terjadi pertemuan antara eksekutif bisnis antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Pertemuan ini dikenal dengan Cox Roundtable yang menghasilkan prinsip etika internasional terutama dalam bidang bisnis. Prinsip ini dilandasi oleh konsep etika Jepang yaitu Kyosei yang menekankan kebersamaan dan juga etika Barat yang menekan penghormatan terhadap nilai individu. Ada 7 prinsip etika bisnis menurut Cox Roundtable. Yang pertama adalah tanggung jawab bisnis dari shareholders dan stakeholders. Menurut prinsip ini, tujuan utama dari perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas atau stakeholders, bukan hanya sebatas untuk kepentingan shareholder saja atau pemegang saham. Yang kedua adalah dampak ekonomis dan juga dampak sosial dari bisnis. Kegiatan bisnis tidak semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi saja, namun juga untuk mempunyai dimensi sosial dan perlu didasari atas inovasi dan juga keadilan. Yang ketiga adalah perilaku bisnis. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan juga saling percaya. Sikap tersebut akan terjadi jika pelaku bisnis memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Yang keempat adalah sikap menghormati aturan. Pada prinsip ini, semua pihak diharapkan dapat mengikuti dan juga menghormati hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku secara multilateral. Yang kelima adalah dukungan bagi pedagang multilateral. Prinsip ini memperkuat prinsip yang kedua, agar semua pihak dapat mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Prinsip yang keenam adalah sikap hormat bagi lingkungan alam. Pelaku bisnis sudah seharusnya bersama-sama menjaga alam dengan tidak merusak dan juga mencemarkan lingkungan. Lebih lanjut, para pelaku bisnis diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang melestarikan lingkungan. Dan prinsip yang terakhir adalah menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Prinsip ini mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain. Yang kedua adalah prinsip etika menurut Sonny Keraf. Menurut Sonny Keraf, ada 5 prinsip dalam melakukan etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu sikap kemandirian, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Artinya, orang dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan sesuai dengan kemampuannya dan juga bebas dari tekanan pihak manapun. Namun, tindakan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Segala sesuatu yang dikatakan dan dikerjakan harus sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini untuk membangun jaringan bisnis dan kinerja tim yang saling percaya. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan sikap memperlakukan semua pihak secara adil untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam perekrutan karyawan, promosi jabatan, dan juga pemilihan mitra usaha. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Berbisnis perlu menanamkan prinsip win-win solution, yang mana setiap keputusan dan juga tindakan bisnis yang diambil harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral, yaitu prinsip untuk tidak merugikan orang lain atas segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kaidah emas, yaitu setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Yang ketiga ada prinsip etika bisnis menurut Lawrence, Weber, dan juga Post. Menurut mereka bertiga, ada 4 poin penting dalam menjalankan bisnis. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada pegang janji, yang ketiga ada membantu orang lain, dan yang keempat menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat ada etika bisnis menurut Weiss. Menurut Weiss ada 4 poin penting dalam menjalankan bisnis, yaitu yang pertama adalah hak atau martabat, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah kewajaran, dan yang keempat adalah keadilan. Materi selanjutnya adalah etika lingkungan hidup. Yang pertama, isu lingkungan hidup. Persoalan
aspek lingkungan hidup yaitu hubungan dan keterkaitan antara manusia dengan alam dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini baru mulai disadari dari abad ke-20. Sebagaimana dikatakan oleh Gardens 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan. Yang pertama, akumulasi bahan beracun. Contoh pencemaran airnya adalah kematian ikan di sekitar Teluk Jakarta karena limbah beracun. Lalu kasus buyat di Sulawesi Utara, banyak penduduk nelayan di sekitar pantai tersebut menderita penyakit kulit akibat limbah bahan merkuri. Kemudian hampir semua air sungai tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi air minum. Selanjutnya pencemaran udara. Udara yang keluar dari knalpot. Selain itu, banyaknya penggunaan berbagai jenis pupuk kimia anorganik dengan takaran tak terkendali telah terbukti mencemari hasil produk pertanian. Kasus lainnya adalah kebocoran reaktor nuklir. Bahaya radioaktif dari limbah nuklir ini bisa bertahan selama ribuan tahun serta mengancam keberadaan bumi. Yang kedua ada efek rumah kaca. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah akibat dari efek rumah kaca. Hawa panas yang diterima oleh bumi dari sinar matahari akan terhalang dan terperangkap sehingga tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh partikel-partikel gas polutan seperti pembakaran bahan bakar fosil dan CFC. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Kegunaan lapisan ozon bagi bumi adalah untuk melindungi semua kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lainnya. Penyebab utama terjadinya kerusakan ozon ini adalah gas polutan yang disebut CFC. Yang keempat, ada hujan asam. Asap tebal yang berwarna hitam pekat yang ditimbulkan dari pabrik akan menyatu dengan udara dan awan yang pada akhirnya akan menurunkan hujan asam. Bila hujan asam ini terus berlangsung, maka dapat merusak hutan, mencemari air, danau, dan bahkan merusak gedung-gedung. Yang kelima ada deforestasi dan pengangguran. Konsekuensi logis dari eksploitasi hutan tak terkendali ini adalah timbulnya penyempitan area hutan serta perusakan hutan yang masih tersisa. Selain itu, pembakaran hutan dengan alasan penghematan biaya akan makin mempersempit area hutan dan makin memperparah kerusakan hutan yang ada. Salah satu akibat negatif dari hal ini adalah berkurangnya kapasitas produksi hasil pertanian. Yang keenam ada keanekaragaman hayati. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan pemanasan global telah menyebabkan berkurangnya populasi spesies kehidupan tertentu, bahkan hingga punah seperti dinosaurus pada zaman dahulu. Selanjutnya, paradigma etika lingkungan. Terdapat beberapa paradigma yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Yang pertama, etika kepentingan generasi mendatang, yang memandang bahwa suatu keputusan atau tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat itu, tetapi juga kepentingan umat manusia pada generasi yang akan datang. Yang kedua, etika lingkungan biosentris. Etika ini memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang non-manusia sebagai satu kesatuan sistem lingkungan. Terdapat perbedaan penafsiran tentang batasan dan lingkungan manusia tersebut, diantaranya menurut G.J. Warnock dan Richard Rorty yang dianggap sebagai non-manusia adalah spesies binatang, sedangkan menurut Albert Schweitzer yang dianggap sebagai non-manusia adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang. Yang terakhir menurut Charles Page yang dianggap sebagai non-manusia adalah semua jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda non-organisme. Yang ketiga ada etika ekosistem. Etika ini menganggap Tuhan, bumi, dan seluruh sistem alam jagat raya dianggap sebagai moral pasien. Materi berikutnya yang akan dijabarkan yakni mengenai kode etik di tempat kerja. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.
Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, Kode Etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain. Ada sekitar 30 organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kode etik. Dengan mempelajari kode etik dari beberapa organisasi profesi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tabel ini dapat diberikan perbandingan topik-topik yang dimasukkan ke dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Yang pertama yaitu American Marketing Association atau AMA, yaitu ada tanggung jawab, kejujuran dan kewajaran, hak dan kewajiban, terus ada hubungan organisasi. Selanjutnya yaitu ada Institute of Management Account. Yang pertama yaitu kompetensi, integritas, kerahasiaan, objektivitas, resolusi atas konflik etis. Selanjutnya ada Association for Environment Management and Research, yaitu AIMR. Ada kompetensi, integritas, ada martabat, kerahasiaan, objektivitas, independensi, kehati-hatian, larangan menggunakan informasi non-publik. Selanjutnya ada Association for Computing Machine, ACM, yaitu ada tanggung jawab dan komitmen, jujur dan dapat dipercaya, kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual, adil dan tidak kriminatif, menghormati privasi orang lain. Beberapa konsep yang bisa muncul dalam pedoman kode etis suatu profesi. Yang pertama yaitu integritas. Integritas ini atau berarti kejujuran. Integritas menurut Cloud yaitu bukanlah hanya sekedar kejujuran, tetapi juga menyiratkan adanya sifat utuh, tidak terbagi, menyatu, kokoh, serta konsisten. Yang pertama yaitu utuh tidak berbagi, bahwa seseorang profesional memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang kedua yaitu menyatu, bahwa seseorang profesional secara serius dan purna waktu dalam menekuni profesi, sekaligus juga menyenangi pekerjaannya. Yang ketiga yaitu kokoh dan konsisten, menyiratkan bahwa pribadi yang berprinsip percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terhasut oleh orang lain. Selanjutnya yaitu menurut Julian M. dan Alfred 2007 yang menyatakan bahwa integritas merujuk pada segala hal yang membuat seseorang bisa dipercaya. Ini berarti ada beberapa atribut atau kualitas-kualitas karakter individu terkait yang membentuk integritas tersebut. Atributnya seperti kejujuran, tindakan benar, tanggung jawab, kematangan, loyalitas, ketekunan, dan tidak korup. Selanjutnya ada whistleblowing. Menurut Sonny Keraf tahun 1998 adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori ini bisa jadi yang lebih tinggi dari dirinya atau bisa jadi masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kompetensi, berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompetensi berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Bila kompetensi mencakup 3 unsur seperti pengetahuan,
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, maka orang yang kompeten sama artinya dengan orang yang profesional. Selanjutnya ada objektivitas dan independensi. Objektivitas ini berarti suatu tujuan, suatu sasaran tidak berat sebelah serta didasarkan oleh fakta atau bukti yang mendukung. Sedangkan independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawa pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam profesi akuntan publik, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, independence in facts, artinya secara mental, yang bersangkutan bersifat independen. Yang kedua yaitu independence in appearance, artinya menurut pandangan orang lain, terutama dilihat dari sudut pandang hubungan secara fisik, yang bersangkutan diragukan independensinya, walaupun mungkin secara mental yang bersangkutan tetap bersifat independen. Baik, itu tadi penjabaran materi dari kelompok kami, yakni kelompok 7, mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Sekiranya demikian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.